Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Di dalam salah satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menerangkan ada 3 perkara yang disukai Allah dan 3 perkara juga yang tidak disukai. Jadi ini menjadi menarik nih. Apa yang Allah sukai dari seseorang dan apa yang dia tidak sukai dari seseorang. Namun tidaklah berarti di luar yang 3 ini tidak disukai oleh Allah, atau yang di luar yang 3 ini hanya itu saja yang disukai oleh Allah Ta'ala. Tidak berarti begitu. Hanya saja ada dalam salah satu hadis mengetengahkan 3 perkara yang Allah suka untuk kita. Mari langsung saja kita melihat hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah yarda lakum thalathan. Inna Allah yarda lakum thalathan. Allah itu menyukai untuk kamu 3 perkara. Wa yaskhatu lakum thalathan, dan membenci juga 3 perkara. Nah, apa yang 3 yang diridhoi, yang disukai, yang disenangi oleh Allah, kita lakukan itu. Yang pertama kata Rasulullah, yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah itu ridha, Allah itu senang kalau kamu beribadah kepadanya dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. 1. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan supaya kamu berpegang teguh kepada tali Allah. Tali Allah seluruhnya dan jangan berpecah belah. 2. Yang ketiga, wa antu nasihu man wallallahu amrakum. Agar kamu menyampaikan nasihat, menegur orang yang diamanahkan Allah sebagai pemimpin kamu. Jadi ada 3 nih. Kemudian poin berikutnya, apa yang dibenci oleh Allah. Wa yaskhatu lakum thalathan. Allah membenci 3 perkara dari kamu. Yang pertama, qila wa qal. Qila wa qal ini katanya, konon katanya, konon katanya. Wa idha'atal mal. Menyia-nyiakan harta. Yang ketiga, wa kathratus su'al. Banyak meminta-minta. Nah, mari kita terangkan hadis ini adalah hadis sahih secara isnad, secara kualitas. Hadis ini sahih karena memang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj di dalam kitab sahihnya. 3 perkara yang Allah suka untuk kita. Yang pertama tadi, Allah suka kalau kita beribadah kepadanya tidak mensekutukan dia dengan sesuatu apapun. Ini barangkali memang sudah biasa kita temukan di dalam kitab-kitab, bahkan dalam Al-Quran sendiri, dalam ungkapan-ungkapan hadis Nabi. Allah menyukai kamu beribadah kepadanya dan jangan kamu sekutukan dia. Ya, oleh karenanya banyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan pendekatan formal ataupun yang tidak formal. Pendekatan formal sudah barang tentu dalam bentuk ibadah-ibadah seperti salat, berpuasa, bersedekah, ya. Jadi Allah suka itu. Kita beribadah kepada Allah. Tetapi dengan syarat juga jangan kamu sekutukan dia. Karena ini yang 2 hal ini tidak bisa digabung ini. Tidak mungkin bersatu. Beribadah kepada Allah tetapi tetap mensekutukan Allah. Artinya apa? Menyembah atau mensejajarkan Allah dengan makhluknya. Mengambil tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah tadi, Allah suka untuk kamu apa? An ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau kamu berpegang teguh kepada tali Allah. Artinya di dalam Islam ini kita punya Al-Quran Karim. Jadi berpegang teguh kepada tali Allah, kepada Al-Quran Karim seluruhnya. Nah, ini merupakan himbauan kepada setiap muslim untuk berpegang teguh kepada tali Allah seluruhnya dan jangan berpecah belah. Pecah belah ini sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kondisi di mana manusia suka konflik, berpecah belah, ego, mengutamakan pendapatnya sendiri, tidak mau berpegang kepada
tuntunan. Sedangkan yang disuruh di sini supaya kamu itu berpegang teguh seluruhnya kepada tali Allah. Jadi kalau kita berpegang teguh kepada ajaran, maka insya Allah peluang untuk bersatu itu sangat tinggi. Namun apabila kita tidak berpegang teguh, wah sudah barang tentu yang berbicara adalah hawa nafsu. Menurut saya begini. Menurut saya begini. Menurut orang lain belum tentu begitu. Ya, biarin saja kita dalam pendapat masing-masing. Itulah yang namanya berpecah belah. Itu tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Menurut saya begini, menurut Anda begini, orang ketiga, orang keempat. Jadi ada 10 orang, ada 10 orang pendapat. Ada 10 pendapat kita. Jadi ini namanya pecah belah. Yang disukai Allah itu apa? Kita berpegang teguh kepada Al-Quran Karim, kepada tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bersama-sama. Jadi kalau ada kesamaan visi berpegang kepada Al-Quran Karim, insya Allah akan menyatukan perbedaan-perbedaan yang mungkin terjadi. Jadi prinsipnya apa? Allah menyukai persatuan dan membenci perpecahan. Jadi hal-hal yang bisa membuat kita menjadi berpecah belah, jauhi, hindari. Yang ketiga, ini kaitannya dengan kepemimpinan. Wa antunasihu man wallallahu amrakum. Kamu tegur, bahasa agamanya tanasuh, menasihati. Ya, menasihati kan menegur, menyampaikan nasihat. Kalau salah ditegur. Orang yang diberikan Allah kepada mereka amanah untuk memimpin kamu. Nah ini barangkali yang agak, kalau kita sebut barangkali agak sedikit rawan di zaman-zaman tertentu. Karena pada umumnya orang yang sedang menduduki sebuah kepemimpinan itu dia tidak pernah melihat apa kelemahannya. Yang dia lihat adalah keunggulannya, kehebatannya. Oleh karenanya dia memaksakan kepada orang lain untuk tunduk mengikutinya. Seorang yang memegang kepemimpinan jarang sekali mau mendengar nasihat. Pemimpin yang mendengar nasihat inilah pemimpin yang luar biasa. Itulah khalifah dahulu yang lahir dari rahim Islam. Adapun pemimpin yang tidak lahir dari rahim Islam, dia akan menganggap keputusannya, kebijakannya paling benar. Tidak bisa dikritik. Tidak bisa umpamanya didiskusikan, apalagi di debat. Dia tidak terima itu. Sedangkan Nabi mengatakan Allah suka kepada kamu kalau kamu melakukan teguran kepada orang yang sedang memimpin kamu. Jadi luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat, yang pertama ibadah, yang kedua persatuan, yang ketiga adanya tegur menegur. Karena apa? Faedahnya, manfaat dari menyampaikan nasihat atau teguran ini untuk menghindari kesalahan yang fatal. Kalau orang umpamanya siap untuk ditegur, walaupun dia telah mulai melangkah dalam arah yang salah, dia bisa melakukan evaluasi dan mundur, membetulkan arah ataupun jalannya. Tetapi kalau tidak ada hubungan atau tidak ada kontak, masing-masing jalan sendiri dan tidak mau dinasehati, maka inilah yang bisa menjerumuskan suatu umat. Kemudian yang kedua, sisi lain. Kalau tadi itu yang diridhoi oleh Allah, maka berikutnya yang Allah tidak suka. Sudah barang tentu ini membuat kita ya menjadi lebih berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan hal yang Allah tidak sukai. Yang pertama, qala wa qila. Qila wa qala. Katanya begini, kata si fulan begini. Jadi digambarkan oleh ya sebagian ulama, ini maksudnya kira-kira suka tajassus, melakukan mengintai orang lain. Apa kata si fulan? Apa kata si fulan? Ya. Ya. Jadi artinya apa? Melakukan tajassus, memata-matai, ya, menguping, mengintai. Ini sebuah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dari seorang hambanya. Nah, di zaman ini memata-matai ini sudah terstruktur, ya.
Jadi kadang-kadang dari alat komunikasi itu sendiri sudah bisa diketahui, dilacak. Si fulan ngomong apa, si B ngomong apa, itu sudah bisa dilacak. Dan memang sudah direncanakan pengintaian, pelacakan itu. Ya. Dan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak suka kepada perbuatan-perbuatan yang sifatnya mengintai, memata-matai orang lain. Yang kedua yang tidak disukai Allah itu apa? Tadi dikatakan Allah tidak suka juga idha'atul mal. Ya, bahasa kitanya idha'atul mal ini ya, hidup berlebih-lebihan, mubazir. Mentang-mentang punya kelebihan harta. Sehingga foya-foya, hidup foya-foya. Jam tangan saja harganya ratusan juta. Kacamata, ya, mobil miliaran rupiah. Emangnya kamu kalau tidak pakai mobil seperti itu tidak dihormati orang? Atau fasilitas kamu ataupun sarana kamu menjadi berkurang? Kalau tidak membeli barang-barang yang begitu mahal sekali, kan itu cenderungnya apa? Idha'atul mal. Padahal untuk sesuatu itu, barang dibeli itu adalah tergantung fungsinya. Jadi ada istilah orang membeli barang karena dua hal. Yang pertama, melihat fungsi dari barang itu. Yang kedua, karena gengsi. Kebanyakan orang zaman sekarang membeli barang itu karena gengsi, bukan karena fungsi. Ya kalau karena gengsi, nah ini yang tidak ada ukurannya. Yang seharusnya harga 1 juta, itu bisa dihamburkan uang sampai 100 juta. Barang yang sama, fungsi yang sama. Ini yang tidak disukai di dalam Islam. Hidup berfoya-foya, berlebih-lebihan. Kalaupun kamu punya, sekalipun kamu memilikinya. Jadi ada yang suatu sifat yang dianjurkan, yang disukai oleh Allah Ta'ala dan Rasulullah menyikapi sifat ini, yaitu sikap zuhud. Artinya apa? Memakai standar terendah dari sesuatu. Kemudian yang ketiga, kasratus su'al. Kalau secara bahasa banyak meminta. Tapi ini bisa ditafsirkan macam-macam. Bisa banyak meminta, mengharapkan belas kasihan orang lain. Ya? Supaya orang lain kasihan sama dia. Jadi suka meminta-minta. Dia memerlukan sesuatu lalu dia minta kepada orang. Dia kepada si A meminta, si B, si C. Orang itu, kenalan-kenalan dia itu dia mintai semuanya. Itu yang pertama. Kemudian bisa juga ditafsirkan kasratus su'al kalau dalam hadis yang lain, terlalu banyak bertanya. Ngeyel bahasa orang sekarang. Sudah diberitahu, hukum bunga bank itu adalah riba. Lalu dia tidak puas. Masa sih nggak boleh? Masa? Ya padahal itu kan kita butuhkan. Padahal itu sudah begitulah sistemnya di dunia ini. Nah, bukan kamu tidak paham apa yang halal, apa yang haram, tetapi yang problem pada diri kamu apa? Ketidakpuasan. Nah, kalau sudah berbicara tidak puas, ini tidak ada jawabannya. Ini hawa nafsu. Jadi orang beriman tidak mau memiliki sifat banyak bertanya. Banyak bertanya itu bukan dalam rangka ingin tahu, tetapi egonya. Walaupun dia sudah tahu, dia berusaha untuk mematahkan, mendebat apa yang disampaikan kepadanya, supaya akhirnya dia dikatakan hebat atau dia pemenang. Nah, jadi dari hadis ini begitu dalam kita rasakan manfaatnya dan sebagai penerang dalam kehidupan kita, supaya kita ini ya disukai oleh Allah dan kita terjauh dari perbuatan-perbuatan yang Allah tidak suka. Kalau Allah sudah tidak suka kepada seseorang, kira-kira apa jadinya? Jadi oleh karenanya, hal-hal yang tidak disukai Allah itu ya kita hindari. Yang dalam hadis ini disebutkan ada 3, walaupun hadis yang lain, ayat-ayat Quran yang lain masih banyak lagi yang tidak Allah sukai itu. Jangan, bukan hanya yang 3 ini saja. Namun dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah ada 3. Ya, qila wal qal, suka nguping. Apa kata si fulan? Ya, apa kata si B? Dilacak, dibuntuti, direkam. Kemudian yang kedua, membuang-buang harta. Yang ketiga, apa yang tadi dikatakan,
ya tidak pernah puas. Kalau diberitahu tentang sesuatu, dia membantah. Ya, jadi tujuannya bukan ingin tahu sebenarnya, tetapi ingin berdebat. Mungkin sampai di sini dahulu kilasan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.